أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقاوتك والنار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas kejadian-kejadian setahun yang lalu yang ada di dekat Jalan Setapak yang ada apakah di Jalan Setapak yang ada di pinggir kota adanya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita simak sama-sama kupasan-kupasan yang akan kami jabarkan untuk Anda semua. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan. Saat itu jam menunjukkan pukul 5 pagi waktu Indonesia belahan barat. Dikejutkan dengan adanya sosok makhluk berkaki dua namun tanpa kepala. Siapakah dia yang sebenarnya? Pada saat itu ada sosok seorang sesepuh yang memang kebetulan lewat sebagai saksi utama di Jalan Setapak. Beliau merasa dikejutkan ada suara lirih tanpa wujud. Lantas seorang sesepuh mencoba berhenti sejenak untuk mendeteksi siapakah suara yang baru saja kedengaran tanpa wujud yang ada. Tak lama kemudian seorang sesepuh melihat sekelebat adanya sosok manusia berkaki dua tanpa kepala. Siapakah dia yang sebenarnya? Disitulah seorang sesepuh mendekati di mana adanya sosok makhluk tanpa kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga sampai 3 kali seorang sesepuh menyambut salam tidak dijawab. Mohon maaf, apakah Anda mendengar suara saya dan bisa bicara dengan saya? Lagi-lagi tangannya bergerak karena dia tanpa kepala. Bisakah Anda dengan tangan bahasa isyarat? Karena yang saya lihat adalah Anda tanpa kepala. Lantas dia menggerakkan tangan bahwasanya dia adalah korban dari seseorang sama-sama musuh bebuyutan, yaitu yang memiliki ilmu dikjaya. Lantas sesepuh berkata kembali, Anda dari mana asalnya? Si orang tersebut tanpa kepala menunjukkan arah bahwasanya beliau tidak lepas dari Gunung Galunggung. Dia mengatakan bahwasanya dulu pernah memiliki musuh gara-gara persaingan masalah keilmuan. Orang tersebut pada saat bertanding selalu kalah sehingga orang tersebut merasa sakit hati. Lantas melibatkan beberapa orang untuk sengaja memotong lehernya sehingga kepalanya terbawa, diberi
menjawab dengan lugas, Anda memiliki ilmu. Kalau seandainya Anda orang biasa, barangkali Anda sudah mati, karena Anda sudah terjebut tanpa kepala. Sedangkan pada saat kepala terpotong pun Anda sudah tidak bisa apa-apa seharusnya. Tapi Anda mampu seperti manusia layaknya normal, bisa berjalan, bisa menggerakkan tangan. Hanya bedanya tidak bisa bersuara saja. Lantas bagaimana? Apakah ada yang bisa saya bantu? Kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas beliau, orang tersebut tanpa kepala, menggerakkan tangan, memberikan satu syarat bahwasanya mengatakan, andaikan sesepuh bisa menolong dia untuk mengambil kepala dia, dia akan memberikan uang sangat banyak. Itu menurut orang tanpa kepala mengatakan demikian. Lantas sesepuh berkata kembali, Bang, gunung dia kan jauh, bagaimana saya harus ke sana? Sedang kejadian itu kan sudah setahun yang lalu. Lantas sesepuh berkata kembali, apakah kau masih ingat musuh Anda yang membawa kepala Anda? Lantas dengan isyarat kembali bahwasanya orang tersebut adalah tidak lepas kakak seperguruan. Memang saat itu dialah orang paling jahat, selalu iri dan dengki kepada semua padepokan tersebut. Dia mengatakan demikian. Lantas sesepuh berkata kembali, bisakah kau tunjukkan saya di mana Anda berada pada saat itu? Kalau memang Anda ingin butuh pertolongan saya untuk kembali kepalanya, saya akan bukti Anda di mana Anda berada saat itu. Disitulah dia memberikan sesuatu, menulis di atas kertas. Lantas disitulah terjadi perjalanan. Lantas seorang sesepuh berkata kembali, saya yakin Anda bisa menghilang. Anda memiliki ilmu penglimunan sehingga Anda bisa kemana-mana. Sedangkan di sini jaraknya jauh di pinggir kota, namun gunung dia akan lebih jauh. Lantas dia mengatakan betul bahwasanya dia bisa memiliki ilmu penglimunan atau menghilang. Disitulah mereka berdua berpegangan tangan. Dengan waktu sekejap, si orang tanpa kepala mengajak sesepuh sudah sampai di mana adanya di daerah Gunung Dieng yang ada tempat kejadian 1 tahun yang lalu. Lantas sesepuh mengatakan, ini kita sudah sampai di sini. Lantas di mana mereka berada yang kedapatan kepala Anda? Lantas sesepuh mengatakan, sekarang begini, kita berdua duduk bersila. Saya akan kontak dengan dia agar dia datang kemari. Lantas tak lama kemudian tiba-tiba ada yang hadir. Apakah Anda bisa membedakan mana musuh Anda, mana yang bukan? Dia mengatakan, saya bisa melalui hawa keringatnya. Lantas disitulah ternyata yang datang adalah orang yang dimaksud, musuh bebuyutan yang memiliki kepalanya dia yang disimpan olehnya. Disitulah sesepuh berhadapan dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara orang yang mengajak sesepuh yang kepalanya hilang, dia menghilang sejenak. Tapi di balik itu dia mengawasi dan mendengar perkataan sesepuh dengan lawannya. Mohon maaf Pak, apakah Bapak betul yang memiliki padepokan yang ada di sini? Lantas orang tersebut berkata, siapa Anda? Saya baru mengetahui Anda di sini.
Lantas sesepuh berkata dengan lugas, "Saya memang bukan orang sini. Saya hanya sekedar mengembara hijrah, ingin mengetahui suasana baru yang ada di kota sini, di mana adanya kota dia yang berada." Lantas si orang tersebut curiga. "Tentu saja Anda ada sesuatu yang penting dan Anda bukanlah orang sembarangan," kata si orang tersebut mengatakan demikian. Lantas tersebut mengatakan sambil merendah, "Mohon maaf Pak, apa maksud Anda? Saya hanya manusia biasa yang Anda ketahui saat ini. Saya hanya orang tua yang tidak ada guna. Hanya saja saya memang senang lang-lang buana kemana-mana, ingin melihat suasana baru." "Saya tidak yakin," kata orang tersebut mengatakan demikian. "Tidak mungkin. Anda punya kelebihan, tapi Anda merasa dirinya tidak punya. Anda pura-pura merendah." Lantas sesepuh dengan senyumnya, "Bapak, tadi kan saya sudah katakan, yang kau lihat adalah hanya orang tua, tidak ada arti. Saya mau bertanya, supaya kita tidak bertele-tele waktu," kata sesepuh mengatakan demikian. "Silakan," kata musuhnya mengatakan demikian. "Apakah betul Anda yang memiliki padepokan ini?" "Ya, betul," kata orang tersebut mengatakan demikian. "Apakah Anda pernah dulu membunuh seseorang, memotong kepalanya hingga sampai 1 tahun sampai saat ini?" "Ya, betul." "Kenapa Anda mengetahuinya?" "Memang betul adanya kepala masih saya simpan di belakang rumah," kata si sesepuh. "Oh, jadi Anda yang dibilang satu perguruan, tapi kakak perguruan yang sifatnya, hatinya beda daripada anak buah yang lain, orangnya suka iri, dengki, dan pemarah. Disitulah kebetulan Anda bermusuhan dengan orang yang memiliki kepala itu, sehingga Anda melibatkan orang lain untuk memotong lehernya. Betulkah?" Lantas orang tersebut mengatakan, "Sekarang Anda sudah mengetahui adanya. Ternyata Anda mengetahui semuanya. Kalau memang ya kenapa? Sekarang kita baik-baik aja," kata sesepuh. "Coba tolong ambil kepala itu, serahkan kepada saya. Kalau Anda sudah menyerahkan kepala itu, saya tidak mau berbicara panjang lebar karena saya tidak ada urusan dengan Anda. Saya cukup ingin meminta kepala itu kepada Anda." Lantas orang tersebut malah marah. "Weh, enak saja, dengan mudahnya Anda mau ngambil kepala musuh gue. Gue udah merasa puas, udah terbalas sakit hati saya. Kepalanya saya tahan ada di belakang rumah saya." Lantas sesepuh dengan membaca sesuatu, lantas sesepuh tiba-tiba mengajak orang yang kepalanya menghilang, karena katakanlah musuh tersebut tidak mampu dengan adanya orang yang kepalanya telah diambil orang tersebut. Orang tersebut tidak mampu dengan adanya ilmu penglimunan, sehingga dia tidak melihat adanya sesepuh menghadiri di belakang rumah yang ada kepalanya dia. Akhirnya dia berdua ke sana, ke belakang rumah orang tersebut. Langsung ketemu, langsung nempel adanya di leher si orang tersebut. Kepala itu langsung terbang yang ada di semak-semak di mana dia meletakkan. Disitulah orang tersebut sudah normal. Lantas sesepuh mengatakan, "Abang, apakah abang betul yang memiliki ilmu raba-raba rontek?" "Biasanya seperti itu. Makanya lawannya mengetahui dengan adanya Anda memiliki ilmu raba rontek, kepalanya dihilangkan sejauh-jauhnya agar terpisah dari Anda, supaya Anda tidak mampu mengambilnya. Sekarang Anda sudah puas, Anda sudah berhasil, telah mengambil kepalanya itu, Anda sudah normal. Sekarang apa tujuan kamu seterusnya?" "Ya
siapa nih bapak tua ini? Kamu sudah kembali kemari, kepalanya sudah nempel di leher kamu. Siapa yang melakukan ini? Kenapa kamu mengetahui dengan adanya kepala yang ada di sini? Lantas sesepuh yang berbicara, saudara-saudara, apakah betul kalian yang melakukan memotong leher itu? Ya betul, karena kami dibayar mahal dari orang tersebut. Lantas sesepuh mencapai kembali. Sekarang begini, Anda sudah terbayar malah dia sudah melakukan tugasnya. Ya sudah, berarti sudah berakhir. Seandainya kepala itu kembali kepada orang tersebut, si pemiliknya, itu bukan pekerjaan Anda lagi, bukan hak Anda lagi, karena Anda sudah terbayar. Itu sudah menjadi urusan pribadi si pemilik kepala, termasuk musuhnya. Berarti Anda netral. Tidak pantas kalian memusuhi kami, karena Anda hanya semacam tenaga pesuruh. Anda sudah terbayar. Ya sudah. Lantas disitulah mereka hampir mau menghajar. Lantas sesebuahnya meniupkan sesuatu dari mulutnya sehingga mereka diam, tidak berkutik. Lantas melanjutkan perjalanan. Hanya orang tersebut yang memiliki ilmu raba-raba rontek yang kepalanya sudah kembali berkata, sesepuh, Anda cuma meniup dari mulutnya, mereka tidak bisa berkutik. Diam dan diam. Sudahlah, kata sesepuh mengatakan, itu hanya cuma angin dari mulut. Ya tapi hebat sesepuh, membuat dia tidak berkutik. Tadinya dia marah loh, mau menjegal kita, mau menyakiti kita. Ya sudah, yang sudah-sudah, kita jalan berdua yuk, cari makanan. Lantas sesepuh mengatakan demikian. Lantas mereka berdua setelah kedapatan melihat warung, mereka berdua ke warung mengopi dan termasuk makan makanan kecil yang ada di warung tersebut. Tiba-tiba si orang tersebut yang telah kedapatan sebagai tangan kanan untuk memotong lehernya bertemu dengan orang yang dimaksud, yaitu musuh bebuyutan yang pernah menyuruh memotong lehernya. Hai, kalian dari mana? Gue kehilangan kepala si A tuh, musuh gue. Lantas mereka kebingungan mau menjawab apa. Lantas mereka terus terang, baru saja saya menyaksikan dia kembali ke sini, kepalanya sudah masuk di tubuhnya. Di mana? Itu di situ, kata orang tersebut mengatakan. Lantas mereka mengejar, ternyata tidak ada di tempat, sudah jauh, barangkali sudah sekilo lebih. Padahal si bapak dan sesepuh sudah ada di warung, kurang lebih jaraknya 1 kilo dari tempat kejadian, ngobrol dengan pelaku yang telah memotong lehernya. Mana nggak ada, kata musuhnya mengatakan demikian. Tadi di sini Pak, kata orang yang pesuruh untuk memotong lehernya. Tadi di sini sama orang tua. Mereka berdua. Saya juga kaget. Loh, dia udah sampai sini, kepalanya udah nyambung di badannya, kata saya begitu. Lantas di situ terjadi percekcokan. Entah kenapa saya mau marah, mau melawan mereka. Saat ditiup lewat mulutnya si orang tua itu, nggak bisa apa-apa. Lantas saya diam saja, nggak bisa berkutik. Saya jalan aja sama teman-teman saya ini. Wah, kamu sudah terhipnotis, kata orang musuhnya. Orang tersebut yang telah mengambil kepalanya mengatakan demikian. Kamu sudah terhipnotis sehingga kamu dibungkam mulutnya, tidak bicara. Kamu langsung menuruti, berjalan, nggak mau melawan mereka.